Lautan pengetahuan Zifu di hadapan Wang Lin seperti bola besar. Itu jelas terbagi dua. Satu berwarna merah darah dan yang lainnya hitam pekat. Bagian yang berwarna merah darah pastilah laut darah dan bagian yang hitam pekat pastilah laut jiwa mati. Sambil melihat bola aneh di depannya, Wang Lin teringat sesuatu. Saat itu, pertarungan antara pria berambut merah dan sisa-sisa jiwa dewa kuno sangat menggemparkan. Mereka bertarung untuk saling membunuh dengan tubuh dewa kuno sebagai medan pertempurannya. Pada akhirnya, Dewa Kuno Tu kalah karena dia telah mati dan hanya tersisa sebagian jiwanya, namun dia membagi laut pengetahuannya menjadi dua. Salah satunya adalah laut jiwa mati untuk mencegah siapapun mendapatkan warisan pengetahuan dan separuh lainnya adalah laut darah, dibuat untuk menjebak pria berambut merah. Menyaksikan pemandangan di hadapannya, dia sangat mengagumi master dari Raja Iblis Enam Keinginan, penyihir iblis langit. Orang itu jenius karena berpikir untuk menggunakan keinginan Dewa Kuno, dengan tulang Dewa Kuno sebagai panduan, untuk sementara waktu membuka jalan ke laut jiwa mati untuk mendapatkan warisan pengetahuan. Jika bukan karena kemunculan pria parubaya, penyihir iblis langit pasti berhasil memperoleh warisan pengetahuan. Sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Lin. Dia menggerakkan tubuhnya ke depan dan menyerbu menuju laut jiwa mati. Saat tubuhnya berada di dekat area hitam, kabut hitam tiba-tiba keluar dan mengelilinginya, mencegahnya untuk bergerak maju. Wang Lin mencoba bergerak ke arah lain, tetapi kemanapun dia pergi, kabut hitam akan tampak menghalangi jalannya. Tidak peduli seberapa keras dia maju, dia tidak bisa melewati kabut hitam. Wang Lin merenung sejenak. Dia membanting tas pegangannya dan meminum beberapa teguk energi spiritual cair, lalu dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Matanya menunjukkan tatapan dingin saat tangannya membentuk teknik berbeda di depannya. Segera, lingkaran ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Matanya menjadi semakin cerah, dan tangannya bergerak semakin cepat. Lingkaran ilusi pembatasan mulai meningkat. Setelah sekian lama, tangannya tiba-tiba berhenti dan menekan ke depan. Lingkaran ilusi membentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, Wang Lin berdiri. Dia meletakkan tangan kanannya di dada dan tangan kirinya di bahu kanannya. Kedua tangannya tampak melakukan segel aneh sementara kedua kakinya menggerakkannya ke depan perlahan. Tiba-tiba, seekor ular hitam muncul dari tempatnya melangkah. Ia dengan cepat memanjat tubuhnya hingga terbelah menjadi dua di dadanya. Ular hitam itu mengikuti lengannya dan sampai pada setiap segel aneh yang telah dibentuk oleh kedua tangannya. Dalam sekejap, bola berukuran tengkorak dengan banyak tentakel menempel muncul di depan Wang Lin. Wang Lin meraung rendah, "Dewa Kuno, hancurkan." Matanya menjadi dingin dan melemparkan kedua tangannya ke samping. Bola hitam itu menyerbu ke depan seperti kilat, dengan cepat mengejar lingkaran ilusi saat ia menyerang kabut hitam. Penghancuran Dewa Kuno ini adalah satu-satunya teknik yang bisa digunakan Wang Lin setelah membaca taktik Dewa Kuno. Kekuatan teknik ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menggunakan energi spiritual dalam jumlah besar untuk mendobrak semua batasan. Energi spiritual cair yang diminum Wang Lin sebelumnya diubah menjadi bola hitam dengan teknik penghancur Dewa Kuno. Pada saat yang sama, Wang Lin maju ke depan seperti meteor. Hal pertama yang menyentuh kabut hitam adalah lingkaran ilusi Wang Lin. Saat mereka menyentuhnya, rasanya seperti besi panas menyentuh salju. Kabut dengan cepat mencair. Namun saat kabut menghilang, lebih banyak kabut datang menggantikannya. Tampaknya kabutnya bukannya berkurang, malah semakin bertambah, membentuk lapisan kabut yang semakin tebal. Setelah lingkaran ilusi adalah bola hitam yang diciptakan oleh teknik penghancuran Dewa Kuno. Di bola ini terdapat tentakel api yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka menyentuh kabut, kabut itu akan pecah. Saat itu hancur, 4 gelombang tekanan akan meledak ke segala arah. Alhasil, di dalam kabut tebal ini, terbukalah celah yang dalam. Melihat celah dari luar, sepertinya tidak ada habisnya. Wang Lin menggunakan kesempatan itu dan dengan cepat terbang ke celah tersebut. Setelah keempat gelombang didorong keluar, mereka akan segera diliputi kabut hitam. Lambat laun, karena gelombang tidak mampu lagi menahan tekanan, gelombang mulai menyusut, dan akibatnya, jaraknya semakin mengecil. Tak lama kemudian, celah tersebut tertutup karena runtuhnya ombak. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia dengan cepat menuju ke celah yang mengecil. Meskipun dia melihat kesenjangan tersebut tampak mengecil, dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mundur. Meski kemungkinannya kecil, Wang Lin tidak mau melepaskan rencananya. Melihat ombak di sekelilingnya telah menyusut dan akhir masih belum terlihat, sebuah pemikiran terlintas di benaknya.
Dia meminum seteguk energi spiritual cair lagi. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa nyanyian. Setelah melepaskan tangannya, bola hitam lainnya muncul. Dia mengambil bola itu dan melemparkannya ke samping. Bola itu pecah dan gelombang di sekitarnya tampak mendapatkan kehidupan kedua dan mulai mendorong keluar lagi. Waktu adalah hal yang sangat penting. Beban di tubuhnya sangat besar setiap kali dia menggunakan teknik penghancur dewa kuno. Jika hanya 3 kali, kerusakan pada tubuhnya tidak besar, tetapi lebih dari 3 kali akan menyebabkan kerugian besar sebelum dia menguasai taktik dewa kuno. Teknik penghancuran dewa kuno didasarkan pada taktik dewa kuno, tetapi saat ini Wang Lin hanya menggunakan energi spiritual untuk bertahan hidup. Dia terus bergerak maju. Karena ombak tidak tahan lagi dengan tekanan kabut dan mulai menyusut, Wang Lin akhirnya mencapai ujung kabut. Setelah melihat sekilas ke belakangnya, Wang Lin tertawa pahit, lalu berbalik untuk pergi. Di dasar kabut ada lapisan petir ungu yang terus-menerus. Jika dia masuk sembarangan, dia pasti mati. Juga, di bawah lapisan petir ungu dia melihat laut hitam. Di dalam gemuruh air laut hitam ada makhluk yang terlihat seperti naga, tapi bukan naga, yang menatap Wang Lin melalui lapisan petir ungu. Ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki Wang Lin dengan paksa. Tampaknya sebelum dia memasuki laut jiwa mati, dia akan mati. Wang Lin memiliki kepribadian yang sangat tegas. Saat dia melihat ada yang tidak beres, dia mundur. Ombaknya mulai runtuh. Sesaat sebelum celah itu akan ditutup, dia menyerbu keluar. Dia kembali menatap kabut hitam. Wajahnya muram dan tidak yakin. Jika dia tidak bisa memasuki laut jiwa mati, maka dia tidak akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, memasuki laut jiwa mati adalah hal yang mustahil. Bahkan orang seperti 6 penyihir iblis tidak akan bisa memasuki laut jiwa mati. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno. Wang Lin merenung sambil menatap separuh bola besar lainnya, laut darah. Disinilah pria berambut merah itu terjebak. Jika dia bisa membebaskan diri, maka memasuki laut jiwa mati itu mudah. Dapat dikatakan bahwa peluang orang ini untuk menembus laut jiwa mati jauh lebih tinggi daripada peluang Wang Lin. Bagaimanapun, di dalam laut jiwa mati terdapat warisan pengetahuan. Jika pria berambut merah mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan kedua warisan tersebut dan akan segera menjadi dewa kuno. Wang Lin menatap laut darah, mulutnya perlahan menunjukkan senyuman kecil. Dia memikirkan kejadian yang terjadi sebelumnya. Itu karena Wang Lin adalah seorang pemakan jiwa sehingga semua kultivator iblis itu dengan gila-gilaan mencarinya. Lalu untuk alasan apa mereka mencarinya? Dia memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, ketika dia bertemu dengan jiwa pengembara besar yang akan menjadi pemakan jiwa. Kemunculan jiwa pengembara sebesar itu tidaklah normal. Sebagai seorang pemakan jiwa, Wang Lin tahu bahwa, di dunia yang membusuk, para pemakan jiwa memiliki batasan yang sangat jelas antar wilayah. Jika jiwa pengembara akan berevolusi menjadi pemakan jiwa, pemangsa jiwa akan menghentikan evolusi dengan melahap jiwa pengembara tersebut. Kecuali tidak ada pemangsa jiwa di dekatnya, apakah jiwa pengembara dapat berevolusi dengan sukses? Karena sudah ada pemangsa jiwa di alam ketiga, jiwa pengembara sebesar itu seharusnya tidak ada. Sangat mungkin bahwa dalam keadaan khusus tertentu, dengan bantuan kekuatan eksternal, hal ini dapat terjadi. Apalagi mengingat sang pemangsa jiwa sepertinya berada dalam keadaan yang aneh, seolah-olah sedang tidur, tidak sadar akan sekelilingnya. Wang Lin tahu jawabannya. Keadaan tidur sang pemangsa jiwa disebabkan oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk memungkinkan jiwa pengembara lainnya berevolusi menjadi pemakan jiwa. Terungkap bahwa pihak lain punya rencana besar. Rencana ini membutuhkan 2 pemangsa jiwa untuk menyelesaikannya. Ini adalah satu-satunya alasan untuk menjelaskan mengapa saat mereka menyadari Wang Lin adalah seorang pemangsa jiwa, semua kultivator iblis mulai mencarinya seolah-olah mereka gila. Menurut pengamatan Wang Lin, agar jiwa pengembara itu menjadi pemakan jiwa masih membutuhkan waktu yang lama. Sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Lin. Pertanyaan terakhir yang dia miliki adalah untuk siapa semua kultivator iblis ini bekerja. Si Bongkok Meng bisa bangkit dari kematian. Pasti ada rahasia mengejutkan di balik itu semua. Juga, penangkapan Duan Mu dan Wang Qingyue. Semakin Wang Lin menganalisis situasinya, semakin dia mulai memahami gambaran besarnya. Dia merasa seperti dia hampir mengetahui misterinya. Wang Lin menatap laut darah. Ekspresinya tenang. Seseorang di dalam tubuh dewa kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua kultivator iblis ini pastilah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno.
Itu pasti pria berambut merah yang terperangkap di laut darah. Jika itu benar-benar orang itu, maka alasan mengapa mereka menginginkan dua pemangsa jiwa sudah jelas. Selain meninggalkan laut darah, Wang Lin tidak bisa memikirkan alasan lain. Wang Lin merenung sedikit. Pandangan dingin melintas di matanya. Dia melihat ke laut darah lagi sambil menempelkan jarinya ke alisnya. Tubuhnya mulai berubah transparan saat ia memasuki surga menentang ruang manik. Di surga yang menentang ruang manik, Wang Lin memandang si Tunan dan orang tuanya, lalu duduk di tempat yang hanya ada sedikit lampu mengambang. Sejak dia memasuki tahap formasi inti, dia tidak lagi dilarang membawa benda-benda dengan energi spiritual ke surga yang menentang ruang manik. Ini adalah perubahan yang sangat jelas pada maniknya. Wang Lin memutuskan bahwa kecuali ini adalah pilihan terakhirnya, dia tidak akan mencari pria berambut merah untuk membuka laut jiwa mati. Sekarang dia memiliki taktik dewa kuno dan memiliki banyak harta untuk membantu meningkatkan budidayanya, dia memutuskan untuk mengikuti pelatihan tertutup untuk mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan memfokuskan perasaan ilahi pada tiga kata besar yang tersisa di otaknya. Lambat laun, teknik rumit muncul satu persatu di dalam hatinya. Lapisan pertama taktik dewa kuno berisi tiga bagian, mencuri energi spiritual, menelan energi spiritual, dan melelehkan energi spiritual. Saat setiap dewa kuno lahir, tubuh mereka secara otomatis akan menggunakan teknik pertama. Namun ketika dewa kuno tumbuh menjadi seorang anak, lapisan pertama akan berkembang hingga tahap energi spiritual yang mencair. Jika dewa kuno menerobos lapisan kedua, dia bisa menyerap energi planet ini. Jika hal ini tidak tercapai, maka bayi akan tetap tidur. Setelah jangka waktu tertentu berlalu, cairan emas yang mengelilingi bayi itu akan menghilang. Setelah kehilangan perlindungan yang menghalangi orang untuk mendeteksinya, satu-satunya jalan yang tersisa adalah ditemukan dan dimakan oleh orang lain. Setelah mempelajari teknik pertama untuk waktu yang sangat lama, Wang Lin menghela nafas dan membuka kedua matanya, memperlihatkan ekspresi kontemplatif. Setelah mempelajari teknik ini, Wang Lin memahami salah satu alasan mengapa tubuh dewa kuno begitu besar. Dewa kuno fokus melatih tubuh mereka dan jarang menggunakan senjata. Bahkan bisa dikatakan bahwa tubuh mereka adalah harta karun terbaik. Kekerasan tubuh mereka bisa dibandingkan dengan harta terbaik di dunia. Fokus dari taktik dewa kuno adalah menggunakan semua energi spiritual yang dicuri seseorang untuk memperkuat tubuh. Begitu batas tubuhnya tercapai, seseorang harus mengembangkan tubuhnya, jika tidak, kultivasinya akan berhenti. Semakin besar ukuran tubuh, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan tubuh. Setelah mencapai ukuran tertentu, dewa kuno akan mengalami rekonstruksi tubuh. Ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas tubuh. Bagi dewa kuno, semakin sering tubuh mereka mengalami rekonstruksi, semakin kuat pula pengolahan dan tubuh mereka. Selain itu, dengan setiap rekonstruksi, jiwa mereka juga akan menjadi lebih besar. Di antara para dewa kuno, tidak ada tingkat kultivasi seperti di dunia kultivator. Kultivasi dewa kuno pada dasarnya hanyalah jiwa dan tubuh mereka. Tubuh adalah senjatanya dan jiwa adalah tangan yang mengendalikan senjata tersebut, bergabung menjadi keluarga dewa kuno yang hampir tak terkalahkan. Pada zaman dahulu kala, para dewa kuno memang mulia, namun pada akhirnya tetap terkubur dalam sejarah. Hingga saat ini, mereka telah menghilang tanpa jejak selain beberapa penyebutan di beberapa teks kuno. Wang Lin menyadari bahwa, dengan menggunakan taktik dewa kuno, dia dapat menggunakan energi spiritual yang dia curi untuk meningkatkan budidayanya. Ini akan memungkinkan dia meningkatkan budidayanya dengan cepat. Dia mengeluarkan tas pegangannya. Setelah mencari beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah seorang dantian. Itu diperoleh ketika dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Dantian ini berisi semua kultivasi kultivator tingkat menengah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melemparkan dantian ke dalam mulutnya. Saat dantian memasuki mulutnya, ia melepaskan banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Wang Lin segera menggunakan teknik mencuri energi spiritual dari lapisan pertama taktik dewa kuno, lalu dia menyatukan tangannya dan duduk untuk berkultivasi. Semua energi spiritual dengan cepat diserap oleh teknik mencuri energi spiritual, tetapi saat hendak menyatu ke dalam tubuh ini, Wang Lin menghentikannya dan memindahkan semua energi spiritual ke dalam inti tubuhnya. Gelombang energi spiritual melonjak di intinya, membentuk pola. Badai melewati tubuhnya. Energi spiritual yang membutuhkan waktu 2 jam untuk dikumpulkan menghilang dalam sekejap.
Jika Wang Lin tidak memiliki teknik mencuri energi spiritual, dia perlu menghabiskan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mencerna dantiannya, dan dia hanya akan mampu menyerap 70 hingga 80%-nya sementara sisanya akan menyerapnya. Tersesat. Meskipun waktu bergerak lebih cepat di surga menentang ruang manik, hal itu tetap membuang banyak waktu. Namun, dalam sekejap di dunia nyata, dia mampu menyerap dantian sepenuhnya. Inti tubuhnya berputar dalam suatu pola, mengirimkan gelombang energi spiritual ke tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Seorang dantian memungkinkannya mencapai puncak tahap pertengahan formasi inti, satu langkah lagi dari tahap akhir. Tangan kanan Wang Lin bergerak ke arah tasnya dan mengeluarkan botol pil abadi yang dibuat oleh Li Muwan. Dia mulai memasukkannya ke dalam mulutnya, satu persatu. Waktu berlalu sangat cepat. Saat pil dikonsumsi, teknik mencuri energi spiritual akan menyerapnya sepenuhnya. Tepat sebelum energi spiritual memasuki tubuh ini, Wang Lin akan mengarahkannya ke intinya. Hasilnya, budidayanya meningkat dengan cepat saat ia menerobos tahap pertengahan formatin inti ke tahap akhir. Selanjutnya, Wang Lin mengeluarkan benda paling berharga di tasnya. Cairan tulang belakang yang dia peroleh dari naga di terowongan. Cairan tulang belakang dari naga itu hanya cukup untuk mengisi botol kecil. Orang dapat melihat betapa berharganya benda itu. Ini adalah obat paling berharga yang diperoleh Wang Lin sejauh ini. Setelah ragu-ragu, dia membuka botolnya. Setelah minum seteguk, tubuhnya mengeluarkan panas yang membakar. Teknik mencuri energi spiritual mengaktifkan dan mengedarkan energi spiritual dengan cepat. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin jelas bisa merasakan intinya menjadi lebih besar, warnanya lebih cerah, dan putarannya lebih cepat. Setelah seteguk cairan tulang belakang terserap, Wang meminum lagi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Hingga sebulan kemudian, Wang Lin terus berkultivasi dengan mata tertutup sepanjang waktu. Teknik mencuri energi spiritual terus aktif di tubuhnya. Hanya tersisa 10 tetes cairan tulang belakang. Inti di tubuhnya seukuran 2 kepalan tangan. Warnanya emas dengan sedikit cahaya merah. Setiap kali berputar, meridian di tubuhnya akan terasa sakit, tapi dia masih belum menembus tahap Nas Chen Sol. Sebulan yang lalu, Wang Lin meminum pil yang akan meningkatkan kemungkinan pembentukan jiwa yang baru lahir, tetapi pil tersebut hanya mengubah intinya menjadi merah, tanpa ada tanda-tanda akan pecah dan membentuk jiwa yang baru lahir. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas. Dia bertanya-tanya apakah orang lain mengalami kesulitan sebanyak ini dalam membentuk Nas Chen Sol mereka, tapi tampaknya itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia kehabisan pil di tasnya, dan tidak banyak energi spiritual cair yang tersisa. Setelah merenung sebentar, dia sampai di tempat si Tunan dan orang tuanya berada. Dia bersujud beberapa kali di depan orang tuanya, lalu mengarahkan jarinya ke alisnya dan meninggalkan surga menantang ruang manik. Di luar lautan pengetahuan, tubuh Wang Lin berubah dari bentuk ilusi menjadi lebih padat. Dia menatap lautan pengetahuan dan menghela nafas. Berdasarkan rencananya sebelumnya, jika dia cukup beruntung untuk memasuki tahap Nas Chen Sol, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki laut jiwa mati. Mungkin saat dia mendapatkan warisan, dia akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tapi sekarang, dia tidak percaya diri. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat tangannya dan tatapan dingin muncul di matanya. Sekarang hanya tersisa satu jalan. Jika dia tidak ingin terjebak di sini, selalu menghindari kejaran para kultivator iblis selamanya, hanya ada satu cara. Tangan kanannya meraih kekosongan, menciptakan celah, dan memasukinya. Setelah keluar, dia meninggalkan lautan pengetahuan dan tiba di suatu tempat di Laut Qi. Setelah dia muncul, dia ragu-ragu. Kedua tangannya menyatu dan memancarkan beberapa sinar cahaya ke segala arah, menciptakan banyak celah. Saat celah itu ditutup, dia menyebarkan perasaan ilahi ke segala arah. Akibatnya, para kultivator iblis yang selama ini mencarinya dengan getir menyadari kehadirannya dan dengan cepat menyerbu ke arahnya. Segera, para kultivator iblis muncul di dekat Wang Lin, satu persatu. Mereka menatap Wang Lin, memperlihatkan senyuman. Salah satunya adalah si Bungkuk Meng. Setelah dia melihat Wang Lin, perasaan jijik muncul. Tanpa berkata apa-apa, tangan kanannya mengulurkan tangan untuk meraih Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal, dan dia sangat tenang. Saat si Bungkuk Meng meraih ke arahnya, dia mencibir, apakah kamu tidak ingin membuka segel tuanmu? Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, meskipun ekspresi semua kultivator iblis di sekitarnya tetap normal, mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Bongkok Meng tertegun dan dia menghentikan tangan kanannya.
Wang Lin memperhatikan jeda ini. Dia sekarang memastikan bahwa dugaannya benar. Sekarang satu-satunya hal yang perlu dia pastikan adalah bahwa tuan mereka adalah pria berambut merah yang terperangkap di Laut Darah. Wajah Bongkok Meng muram dan menunjukkan ketidakpastian. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya meraih ke arah Wang Lin lebih cepat. Wang Lin memasang ekspresi dingin. Dia tidak bergerak sedikit pun. Dia sudah memasang jebakan di sini sebelumnya. Jika ada yang mencoba menangkapnya, celah di dekatnya akan segera terbuka dan membawanya menjauh dari tempat ini. Bagaimanapun, mereka berada di tubuh dewa kuno, dan tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain dia. Matanya tenang. Jika Meng bergerak dan tidak ada kultivator iblis lainnya yang ikut campur, prediksinya salah. Mereka tidak peduli apakah pemangsa jiwa itu hidup atau mati. Saat tangan Bongkok Meng hendak menangkap Wang Lin, suara dingin tiba-tiba bergema. Berhenti. Saat suara itu terdengar, Bongkok Meng merasa seperti sedang dipegang oleh tangan tak kasat mata dan terlempar ke belakang. Dia berhenti setelah mengeluarkan beberapa suap darah hitam, lalu berlutut di tanah. Tidak ada sedikit pun kebencian di wajahnya. Dia dengan hormat berkata, "Salam Tuan Duomu." Sementara itu, semua kultivator iblis lainnya berlutut. Pria parubaya yang telah menghancurkan rencana penyihir iblis langit muncul di hadapan Wang Lin, menatapnya dengan ekspresi dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menjawab, "Kamu benar-benar pemakan jiwa. Bagus sekali, ikuti aku." Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke dalam kehampaan dan celah selebar ratusan kaki muncul di langit. Episode 192 tak terduga. Dia melirik Wang Lin, lalu melayang ke celah. Wang Lin tetap diam dan memasuki celah itu juga. Di belakang mereka, semua kultivator iblis mengikuti. Tapi saat mereka hendak memasuki celah itu mulai menutup. Dalam sekejap mata, keretakan itu menghilang tanpa bekas. Selain Wang Lin dan Doumu, tidak ada orang lain yang masuk. Saat keretakan terlipat, apa yang muncul di hadapan Wang Lin bukanlah laut darah yang dia harapkan, tapi ruang yang diterangi oleh cahaya ungu gelap. Ruangan ini tidak besar, hanya sekitar 100 kaki di setiap arah. Mengambang di keempat sudut ada beberapa instrumen berbentuk aneh. Gelombang cahaya lembut terpancar darinya. Di sebelah setiap instrumen duduk seorang kultivator, masing-masing berkultivasi di samping sebuah instrumen. Sosok mereka tampak seperti milik Doumu. Mereka mempertahankan bentuk manusianya dan tidak berubah menjadi iblis. Wang Lin mengamati area tersebut dan menghitung total 9 orang, semuanya berkultivasi di dalam ruangan. Saat keduanya masuk, semua kultivator membuka mata mereka. Satu demi satu, mereka mengaktifkan beberapa teknik pada masing-masing instrumen, menyebabkan cahaya ungu bersinar darinya. Doumu berbalik. Matanya yang tidak berkedip terpaku pada Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah. Muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia meletakkan tangan kanannya di dekat tas pegangannya sambil menatap orang di depannya. Ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Salah satu dari 9 kultivator berkata, "Doumu, kami tidak dapat mendukung ini dalam waktu lama, paling lama 3 jam. Cepat, jelaskan semuanya." Cahaya keemasan keluar dari mata Doumu saat dia menatap Wang Lin. Dia berkata, "Anak kecil, kamu berhasil menghilang. Kenapa kamu muncul lagi?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Doumu. Tepat ketika dia hendak berbicara, tangan kirinya membentuk segel. Tangan kirinya menyapu ke belakang menggunakan teknik surga, yang dia pelajari dari taktik Dewa Kuno. Itu memungkinkan dia untuk pergi kemanapun di dalam tubuh Dewa Kuno. Saat keretakan muncul di hadapan Wang Lin, cahaya ungu keluar dari salah satu instrumen dan menghancurkannya. Ekspresi Doumu tenang. Tidak ada sedikit pun emosi. Hati Wang Lin tenggelam. Dia menatap Doumu dan perlahan berkata, "Meninggalkan tanah Dewa Kuno." Seorang kultivator tinggi berwajah merah berkata sambil mengerutkan kening, "Doumu, kamu selalu mengatakan sesuatu terlalu lambat. Anak kecil, izinkan saya memberitahu Anda. Saat segel pada Tasen dilepas, semua orang di sini akan mati. Dia adalah satu-satunya orang yang akan pergi. Saat itu, 11 orang dari kami tiba di planet liar ini. Kami awalnya berencana membuat tempat tinggal di sini. Namun kami tidak menyangka bahwa tempat ini mengandung energi spiritual Dewa Kuno. Setelah saya selidiki sedikit, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Tasen di luar tubuh Dewa Kuno. Kultivasi orang ini sangat kuat. Bahkan dengan kami semua bekerja bersama, kami bukanlah tandingannya." Suara lelaki tua berambut merah itu semakin keras. Dia berbicara dengan sangat cepat.
Segera setelah dia selesai berbicara, seorang kultivator lain mengangkat kepalanya dan dengan muram berkata, "Ta-Sen ini tidak membunuh kita, tapi mengundang kita memasuki tanah dewa kuno ini." Orang ini memahami tanah dewa kuno dengan sangat baik. Dia memiliki pegangan yang sempurna di 3 bidang. Menurutnya, dia sudah lama berada di tanah dewa kuno, namun sayangnya, dia terhalang oleh pintu tingkat terakhir. Dia mengundang kami untuk membantunya menembus level terakhir. Meski peluang mendapat warisan rendah, godaannya terlalu besar. Meskipun kami tidak bisa mengalahkannya, kami mengetahui formasi yang, setelah diaktifkan, bahkan dapat mengalahkannya. Hanya saja, setelah menggunakan formasi ini, kami akan kehilangan banyak kultivasi kami. Perjalanan ke dalam tubuh dewa kuno yang direncanakan orang itu sangatlah dalam, tapi kami bukanlah orang yang mudah dikacaukan. Kami bersiap untuknya. Pada akhirnya, kami menyelesaikan level terakhir, tetapi semuanya tampak terlalu aneh. Level terakhir jelas merupakan segel, dan kekuatannya luar biasa. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewatinya. Tampaknya dewa kuno menggunakannya untuk menyegel sesuatu. Jika bukan karena orang itu memahami segelnya dengan baik, meskipun metode untuk membuka segel diberikan kepada kami tidak yakin kami bisa membukanya. Setelah segelnya dibuka, kami dapat mengetahui bahwa orang yang bernama Ta-Sen telah berubah, tetapi kami tidak dapat mengetahui perubahan apa yang terjadi pada dirinya. Kami berhasil memasuki tubuh dewa kuno. Dewa kuno Tu-Si benar-benar jenius. Dia benar-benar meninggalkan warisan. Di Laut Qi, kami melihat warisan kekuatan, tetapi bahkan sebelum kami dapat memperjuangkannya, warisan itu menghilang di depan mata kami. Itu diambil oleh Ta-Sen. Setelah orang itu mendapatkan warisan kekuatan dewa kuno, dia tiba-tiba mulai tertawa histeris. Namun di saat yang sama, di dalam Laut Qi, seorang raksasa muncul dan memulai pertempuran besar dengannya. Kemudian, hal yang lebih aneh lagi terjadi. Orang itu mengetahui semua teknik raksasa itu. Pada akhirnya raksasa itu kalah dan terbelah menjadi 2. Setengahnya membentuk laut jiwa mati dan yang lainnya memulai teknik ilahi yang sangat kuat. Orang itu jelas tidak familiar dengan teknik ini. Saya ingat dia berkata, tidak ada sesuatu pun yang Anda ketahui yang tidak saya ketahui. Tapi teknik ilahi ini, dia jelas tidak mengetahuinya. Jiwa dewa kuno terpecah menjadi ribuan keping dan memasuki tubuh pria itu, membentuk ribuan segel di tubuhnya, sebelum memenjarakannya di laut darah. Kami mengira semuanya sudah berakhir dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi kami semua segera pergi. Tapi mimpi buruk baru saja dimulai. Hanya satu dari kami 11 yang berhasil meninggalkan tempat ini. Kami semua ditangkap oleh tangan iblis yang terulur dari celah yang muncul di laut darah. Ta-Sen terlalu menakutkan. Dia segera memikirkan cara untuk memecahkan ribuan segel di tubuhnya. Setiap segel pada dasarnya adalah bagian dari jiwa dewa kuno Tu-Si. Dia secara paksa mengambil beberapa pecahan dan memasukkannya ke dalam tubuh kami. Selama bertahun-tahun, setiap beberapa ribu tahun, akan ada beberapa kultivator yang tiba di sini. Mereka semua ditangkap olehnya dan sebagian segelnya tertanam di dalamnya. Meskipun banyak orang berkumpul, dia selalu mengizinkan satu orang yang beruntung untuk pergi. Ini agar lebih banyak orang bisa datang di masa depan. Seiring dengan semakin banyaknya kultivator, segel pada Ta-Sen berkurang. Hal baiknya adalah para kultivator selanjutnya berbeda dari kita. Tingkat kultivasi mereka rendah, sehingga mereka tidak bisa menyatu dengan pecahan jiwa dewa kuno. Banyak kultivator hanya dapat menangani satu segel di tubuh mereka, sehingga proses pelepasan segel Ta-Sen menjadi semakin lambat. Tapi dia benar-benar jenius. Setelah melihat metodenya melambat, dia mendapat ide lain. Pemakan jiwa. Sebelumnya, kami bahkan tidak tahu makhluk seperti apa pemangsa jiwa itu, tapi Ta-Sen sepertinya mengetahuinya. Dia mengirimi kami para kultivator iblis untuk menangkap seorang pemangsa jiwa untuk melahap pecahan jiwa di dalam tubuhnya. Metode ini sangat efektif, tapi setelah pemangsa jiwa melahapnya dalam jumlah tertentu, dia perlu tidur. Metode itu tidak mencapai hasil yang diinginkan Ta-Sen, jadi dia mendapat ide untuk membangkitkan pemangsa jiwanya sendiri. Jadi dia membantu Lord Shize, yang merupakan jiwa pengembara, untuk tumbuh menjadi pemakan jiwa. Awalnya, agar Tuan Shize menjadi pemangsa jiwa, itu akan memakan waktu yang sangat lama, tapi sekarang setelah kamu muncul, segalanya telah berubah. Masing-masing dari 10 orang tersebut, selain seorang lelaki tua berwajah keriput yang tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kubur, menceritakan sebagian dari cerita itu. Hal ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tapi dia tidak mempercayai semuanya.
Masih ada satu hal penting yang masih kami pertanyakan. Itulah identitas Ta-Sen. Kenapa dia begitu akrab dengan tubuh dewa kuno? Setelah mengamatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kami menduga bahwa Ta-Sen bukanlah manusia seperti kami, tetapi iblis yang terbentuk dari kebencian terhadap tubuh dewa kuno yang sekarat. Kalimat terakhir diucapkan oleh Doumu. Ekspresinya tenang. Jika Wang Lin memperoleh warisan pengetahuan yang lengkap, dia akan tahu apakah semua ini benar atau salah. Tapi sekarang, setelah mendengar gagasan menakutkan seperti itu, dia tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa ketika dia mengundang kami untuk memasuki tubuh dewa kuno bertahun-tahun yang lalu, dia begitu akrab dengan tempat itu dan mengapa kami merasa dia berubah setelah kami membuka segelnya. Segel itu jelas merupakan salah satu yang digunakan oleh kami para kultivator untuk menyegel iblis ketika mereka memasuki tubuh kami. Ini juga akan menjelaskan mengapa semua teknik yang digunakan oleh raksasa itu diketahui oleh Ta-Sen. Lagi pula, mendapatkan warisan kekuatan saja tidak ada gunanya. Hanya setelah mendapatkan kedua warisan tersebut seseorang akan memiliki kekuatan dewa kuno. Semua spekulasi ini hanya menunjuk pada satu hal. Orang itu adalah dewa kuno Tu-Si atau dewa iblis Tu-Si. Saat kata-kata Doumu meresap, Wang Lin menarik napas. Sebuah pikiran melintas di kepalanya, tapi dia tetap diam. Saya benar-benar tidak perlu menipu Anda. Jika kamu menyerbu ke Laut Darah, kamu akan menjadi alat seperti pemangsa jiwa di alam ketiga, dan setelah segelnya dibuka, kamu akan mati. Wang Lin diam-diam merenung sejenak, lalu dia mencibir, kematian. Saya berasumsi bahwa kematian yang Anda maksud adalah ketika jiwa saya menghilang. Jika cerita yang kalian ceritakan itu benar, ketika orang itu bebas, bukankah dia akan mengambil kembali pecahan jiwanya? Kelompok Doumu tetap diam. Di antara 10 orang, lelaki tua yang tidak mengucapkan sepatah kata pun terbatuk ringan. Dia berkata dengan nada lembut, rekan kultivator memang pintar. Setelah Ta-Sen memperoleh warisan ilmu, dia akan mengambil kembali pecahan jiwa di tubuh kita agar jiwanya dapat utuh kembali. Selama bertahun-tahun, pecahan jiwa telah menyatu dengan jiwa kita. Mengambilnya kembali sama saja dengan melahap jiwa kita. Sobat, membantu kami berarti membantu diri sendiri, namun saya tidak akan meminta bantuan Anda secara cuma-cuma. Jika kamu setuju, aku akan memberikan hadiah untukmu. Wang Lin tidak menerimanya. Dia diam-diam mempertimbangkan betapa kredibelnya perkataan orang-orang ini. Doumu melirik Wang Lin dengan dingin dan berkata, Junior, jangan berpikir kami harus bergantung padamu. Kami selalu bisa membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Seorang kultivator berwajah gelap mencibir, waktunya hampir habis, dan apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Karena anak ini terus bersikap keras kepala, sebaiknya aku memberikan batasan. Meskipun hal itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan, hal itu akan membuat pengendaliannya menjadi lebih mudah. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia memikirkan ucapan sarkastik. Jika pembatasan seperti itu benar-benar berhasil, orang-orang tua ini tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengannya. Saat dia muncul, mereka akan menggunakan batasan tersebut untuk mengendalikannya. Wang Lin merenungkannya sedikit dan menebak mengapa mereka tidak menggunakan pembatasan tersebut. Sepertinya tidak ada batasan yang luput dari perhatian pria berambut merah itu. Tujuan orang-orang ini tidak sesederhana ini. Seperti penyihir iblis langit, mereka pasti mempunyai rencana tersembunyinya sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, apa yang kalian ingin aku lakukan? Orang tua penuh kerutan mendengar apa yang dikatakan Wang Lin dan jantungnya berdetak kencang. Orang ini tidak menanyakan apa imbalannya, tetapi menanyakan terlebih dahulu apa tugasnya. Tampaknya orang ini sangat tenang dan tidak mudah tergerak. Orang tua itu perlahan berkata, masuki Laut Darah. Setelah Ta-Sen melepas segelnya, dia akan langsung memasuki Laut Jiwa Mati. Begitu dia membuka Laut Jiwa Mati, Anda harus memasuki Laut Jiwa Mati dan menggunakan suatu teknik. Semudah itu. Adapun teknik apa, itu adalah teknik penyegelan yang digunakan oleh raksasa yang dibentuk oleh jiwa dewa kuno. Saya mempelajari teknik itu selama bertahun-tahun dan memiliki tingkat keberhasilan 30%. Jika Anda menggunakannya, Anda memiliki peluang 70% untuk berhasil karena Anda adalah seorang pemakan jiwa. Semua pecahan jiwa yang kamu serap akan mendengarkanmu. Wang Lin mencibir. Dia dengan murung berkata, dengan kultivasi saya hanya pada formasi inti, menyegel Ta-Sen hanyalah mimpi. Orang tua itu tertawa dan berkata, tentu saja, kami tidak membiarkanmu melakukan segel, tapi akan membiarkanmu mengendalikan pecahan jiwa yang akan memicu Laut Jiwa Mati lagi.
Berdasarkan prediksi saya, Laut Jiwa Mati akan tersegel kembali dan menyegel Tasen sepenuhnya di dalamnya. Jika kamu setuju, tidak masalah berhasil atau tidak, aku akan memberimu hadiah. Saya memperoleh objek ini setelah banyak kesulitan. Setelah mencari banyak teks kuno, akhirnya saya menemukan nama benda ini. Itu perangkap binatang Huan Yuan. Hewan apapun di dunia dapat dikendalikan olehnya dalam waktu singkat, namun asal-usulnya tidak diketahui. Secara teori, jika Anda memiliki energi spiritual yang cukup, bahkan binatang abadi, jika terjebak dalam lingkaran, dapat digunakan oleh Anda. Namun saat menggunakan lingkaran ini, semakin kuat binatang yang terperangkap di dalamnya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkannya, dan jika Anda ingin menjebak binatang abadi, maka jumlah energi spiritual yang dibutuhkannya tidak terbayangkan. Ketika saya menerimanya bertahun-tahun yang lalu, saya mencobanya sekali tetapi gagal. Namun, sebelum saya sempat mencoba untuk kedua kalinya, saya sudah terjebak di sini. Episode 193 Segel Laut Darah. Ekspresi Wang Lin sebagian besar normal, tapi dia segera menunjukkan senyuman dingin dan mendengus. Mata Doumu menjadi dingin. Ketika dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, perangkap binatang Huan Yuan ini adalah harta karun legendaris. Jika Anda masih belum puas, saya tidak punya yang lebih baik. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menatap instrumen yang mengelilinginya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua itu merenung sedikit dan berkata, ini adalah harta penyelamat hidupku. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Saya bisa memberi Anda 10 batu spritai kualitas terbaik. Itu adalah jumlah yang bisa kami berikan. Wang Lin tidak merasa perlu mendorong mereka terlalu jauh. Faktanya adalah kultivasi orang-orang ini berada pada tingkat yang tidak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki memori warisan sebagai kartu asnya, dia tidak akan setenang ini. Wang Lin dengan tenang berkata, 100 buah. Tanpa menunggu lelaki tua itu menjawab, Doumu berkata, tidak mungkin. Tatapan orang lain juga menjadi dingin. Wang Lin tidak terintimidasi. Dia hanya menunggu jawaban lelaki tua itu. Orang tua itu ragu-ragu dan dengan murung berkata, 20 buah. Ini adalah batas saya. Kami tidak memiliki banyak batu roh kualitas terbaik ini. Jika Anda masih tidak setuju, maka kami harus menggunakan metode lain. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangan kanannya. Orang tua itu menunjuk ke dadanya. Seekor ular hitam merayap di dekat. Saya pikir ular itu ada di dalam pakaiannya, dan sebuah cincin tembaga yang tampak normal muncul di tangannya. Dia melempar cincin tembaga itu dan Wang Lin menangkapnya. Wang Lin melirik cincin tembaga itu. Itu seukuran gelang dan memiliki ukiran banyak binatang menakutkan. Binatang menakutkan ini terasa sangat hidup, seolah-olah nyata. Wang Lin mengirimkan akal sehatnya. Saat dia memasuki ring, dia mendengar gelombang geraman binatang buas. Perasaan ilahinya tidak bisa menahan guncangan, jadi dia segera menariknya kembali. Wang Lin menyingkirkan cincin tembaga itu tanpa mengubah ekspresinya. Dia kemudian memandang orang tua itu. Di tangan lelaki tua itu muncul tas pegangan berwarna abu-abu. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin melihat ke dalam tas dan melihat 20 batu roh berkualitas tinggi yang ditempatkan dengan rapi. Gelombang energi roh keluar dari tas. Setelah menempatkan batu roh kualitas terbaik ke dalam tas pegangannya sendiri, dia melemparkan tas pegangan abu-abu ke tanah dan berkata dengan berat, saya punya satu pertanyaan lagi. Setelah aku menyegel penguasa Laut Darah, bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Setelah lelaki tua itu mendengar pertanyaan Wang Lin, hatinya sedikit rileks. Dia selalu menunggu Wang Lin menanyakan pertanyaan itu. Jika Wang Lin tidak menanyakan pertanyaan itu, dia akan curiga. Ini sangat mudah. Setelah Tasen disegel lagi, aku ingin meninggalkan tempat ini juga. Kuncinya adalah berada di dalam Laut Jiwa Mati. Karena kamu akan berada di sana bersama kami, kamu juga bisa pergi. Wang Lin mencibir dalam pikirannya. Dia sekarang yakin bahwa tujuan mereka adalah warisan pengetahuan di Laut Jiwa Mati, jika apa yang baru saja mereka katakan itu benar. Wang Lin memperlihatkan tatapan dingin. Dia perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi masalah ini sangat penting. Jika saya tidak bisa 100% yakin bisa meninggalkan tempat ini, maka semua ini hanyalah omong kosong belaka. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, karena orang tua ini berjanji padamu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Wang Lin tidak bergerak.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, senior adalah seorang master, dan junior harus mempercayaimu, tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Jika junior ini tidak yakin, bahkan jika kita mencapai kesepakatan, akan sulit bagiku untuk mengabdikan diriku sepenuhnya pada hal ini. Doumu mendengus, mengungkapkan niat membunuh, dan berkata, junior, berbicara secara tidak langsung seperti itu sungguh menjengkelkan. Dan aku sudah berjanji padamu. Kalau tidak percaya, jangan terlalu sulit. Biarkan aku mengirimmu ke neraka untuk menenangkan pikiranku. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan menciptakan tangan hitam yang menghantam Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ke tangan raksasa itu dan menatap lelaki tua itu. Tangan raksasa itu berhenti 3 inci dari kepala Wang Lin. Orang tua itu melambaikan tangannya dan Doumu mengambil kembali tangan raksasa itu. Orang tua itu mengerutkan kening sambil menatap Doumu dan perlahan berkata, apa yang kamu inginkan? Wang Lin melihat instrumen di sekitarnya dan berkata, karena instrumen ini adalah harta penyelamat hidup Anda, bagaimana kalau memberikannya kepada junior ini untuk dipegang? Begitu kita meninggalkan tempat ini, junior secara alami akan mengembalikannya. Saya percaya para senior tidak perlu khawatir tentang junior seperti saya, yang hanya berada pada tahap formasi inti, untuk mengambil harta ini untuk saya sendiri. Orang tua itu memandang Wang Lin. Setelah merenung dalam waktu lama, dia mengungkapkan senyuman dingin dan menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan 10 instrumen terbang ke tangannya. Setelah memasang segel pada mereka, dia melemparkannya ke Wang Lin. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin mengeluarkan tas pegangan lainnya dan meletakkan 10 instrumen di dalamnya, lalu dengan hati-hati menyimpan tas itu. Ruang mulai menghilang tanpa kekuatan 10 instrumen. Orang tua itu menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya saat dia membuka celah. Dia melangkah mundur untuk menyingkir. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia memasuki celah tersebut. Setelah Wang Lin masuk, Doumu memasang ekspresi enggan. Dia berkata, kakak, kamu diam. Ekspresi lelaki tua itu berubah, tidak setenang saat berbicara dengan Wang Lin, tetapi dipenuhi amarah. Dia menatap Doumu dan memasuki celah tersebut. Yang lain di samping Doumu memasuki celah satu per satu. Orang terakhir adalah pria yang selalu mempunyai ekspresi gelap. Saat dia hendak memasuki celah tersebut, dia berkata, Doumu, apakah kamu masih belum mengerti? Bocah kecil itu tahu setiap detail rencana kita. Dia tahu bahwa kita membutuhkannya hidup-hidup. Apa yang kamu lakukan sebelumnya hanyalah mempermalukan dirimu sendiri. Aku bergantung pada bocah ini agar keinginanku menjadi kenyataan. Kakak juga menunggu sangat lama untuk ini. Jika semua orang tidak begitu setia pada Tasen, segalanya tidak akan sesulit ini. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke celah tersebut. Doumu merenung sedikit dan mengikutinya masuk. Setelah memasuki celah tersebut, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia berwarna darah. Ada banyak pilar batu yang menarik perhatian, terutama yang seolah-olah masuk ke surga. Melihat ini menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil. Tempat ini benar-benar laut darah. Tatapan Wang Lin tertuju pada pria di puncak pilar yang menjulang ke langit. Pria itu berambut merah darah. Ada aura arogansi menyebar dari pria itu. Setelah melihat sekali, Wang Lin merasa dia bahkan tidak bisa bernapas. Pada saat itu, para kultivator iblis lainnya kembali, termasuk kelompok Doumu. Setelah mereka memasuki laut darah, mereka semua duduk di pilar batu yang berbeda. Semua kultivator iblis menemukan pilar mereka, duduk, dan menatap Wang Lin. Mereka semua duduk bersila. Wang Lin adalah satu-satunya orang yang melayang di udara. Tatapan Wang Lin menyapu area tersebut. Ada banyak kultivator, setidaknya 1000. Di antara orang-orang ini, dia melihat Bongkok Meng, Dua Muji, Wang Qingyue, penyihir iblis langit. Pada saat itu, di ruang sebelah pria berambut merah, muncul sebuah keretakan. Seorang pria jangkung keluar. Saat dia muncul, dia menatap Wang Lin dan menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia berkata kepada pria berambut merah, Tuan, dia adalah pemakan jiwa. Lalu dia duduk di pilar batu di dekatnya. Sekilas Wang Lin memperhatikan bahwa orang itu adalah jiwa pengembara yang besar. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, sampai suara serak tiba-tiba terdengar dari pria berambut merah. Pemangsa jiwa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan seluruh laut darah bergetar. Pilar-pilar di sekitarnya menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia berlumuran darah setelah itu. Matanya terasa seolah memiliki kekuatan tak terbatas. Tatapannya memancarkan perasaan iblis saat dia menatap Wang Lin.
Wang Lin tiba-tiba merasa saat pria berambut merah itu menatapnya, batasan tak terlihat mulai aktif di dekatnya. Dia tiba-tiba menjadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Serap bagian jiwa ini dan buka segel ini untukku atau mati. Setelah pria berambut merah selesai berbicara, dia meraih alisnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Tubuhnya gemetar saat dia mengeluarkan lampu merah dari tubuhnya. Lampu merah darah melayang di hadapan Wang Lin. Setelah mematikan lampu merah, pria berambut merah itu menghela nafas berat. Butuh waktu lama sebelum napasnya kembali normal. Para kultivator iblis di sekitarnya semua menatap ke arah lampu merah, memperlihatkan ekspresi campuran rasa takut dan iri hati. Tubuh pria berambut merah itu bergetar. Dia menatap Wang Lin melalui rambutnya yang berantakan. Wang Lin terkejut, tapi ekspresinya tenang. Dia dengan tenang berkata, "Saya dapat membantu Anda, tetapi begitu Anda membuka segelnya, Anda harus membantu saya pergi." Mulut pria berambut merah itu bergerak sedikit dan dia menganggukkan kepalanya. Wang Lin dengan hati-hati memandang pria berambut merah itu. Tiba-tiba, alam jiwa ji miliknya melompat keluar, membentuk mulut besar, dan menelan lampu merah. Perasaan sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul di jiwanya dan tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, rasa sakitnya hilang. Dia memeriksa jiwanya dan menyadari bahwa ukurannya 2 kali lipat dari aslinya. Alasan dia berani menunjukkan wajahnya dengan berani adalah karena warisan kekuasaan dan warisan ilmu sangat berbeda satu sama lain, jadi tidak akan ada kemungkinan untuk diketahui kecuali warisan yang sama diwarisi oleh 2 orang. Dengan cara ini, selain Wang Lin sendiri, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerima sebagian dari warisan. Adapun lampu merah, Wang Li mendengar dari kelompok Doumu bahwa itu adalah bagian dari jiwa dewa kuno. Jika itu orang lain, mereka akan takut karena kurangnya kemampuan mengendalikannya, tapi sebagai pemakan jiwa, dia bisa melahapnya sendiri. Setelah melihat pecahan jiwa dimakan, pria berambut merah itu menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Setelah sekian lama, dia berkata, "Meskipun kamu adalah seorang pemangsa jiwa, kamu belum membentuk permata jiwamu. Namun, fakta bahwa Anda dapat secara paksa melahap sebuah fragmen jiwa sangatlah memuaskan. Jiwa pengembara, bantu dia membentuk permata jiwanya." Pria yang dibentuk oleh tubuh jiwa pengembara itu bergetar. Dia ragu-ragu, tapi dengan cepat menjadi bertekad dan berbisik, "Terserah kamu." Dia mengarahkan tangannya ke alisnya. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Dia jelas menjadi jauh lebih lemah. Pada saat yang sama, bola merah berkilau tembus pandang muncul dari alisnya. Saat bola merah muncul, tubuhnya ambruk ke dalam wujud jiwanya yang mengembara karena dia tidak mampu mempertahankan wujudnya lagi. Setelah sekian lama, dia perlahan mengembun menjadi bentuk manusianya lagi. Tanpa sepatah kata pun, alam jiwa ji miliknya dengan cepat keluar dan mengepung bola cahaya. Bola itu berisi energi jiwa-jiwa pengembara yang besar. Wang Lin mampu menyerapnya tanpa hambatan apapun. Setelah setengah jam, dia mampu menyerap semuanya sepenuhnya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya tiba-tiba bertambah beberapa ukuran. Pria berambut merah itu merenung sedikit dan perlahan berkata, "Jiwa pengembara, lanjutkan." Jiwa pengembara itu tertawa masam. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin, sebagai seorang pemangsa jiwa, tidak akan memiliki permata jiwa. Jika dia tahu, dia tidak akan memberitahu tuannya. Itu akan mencegah dirinya memasuki kondisi menyedihkannya saat ini. Juga, pemangsa jiwa ini benar-benar sesuatu. Bahkan dengan satu bola jiwa, sepertinya tidak cukup untuk membiarkannya membentuk permata jiwa. Permata jiwa adalah sesuatu yang secara bertahap dibentuk oleh para pemakan jiwa saat mereka mencapai tahap tertentu dan melahap sejumlah jiwa. Itu adalah sesuatu yang mereka bentuk secara alami untuk inti mereka. Secara umum, sebagian besar pemangsa jiwa akan melahap jiwa dalam jumlah besar saat mereka berevolusi menjadi pemangsa jiwa untuk membentuk permata jiwa mereka sesegera mungkin. Hampir tidak ada pemangsa jiwa yang menunggu begitu lama untuk membentuk permata jiwa mereka. Perbedaan antara pemangsa jiwa dengan dan tanpa permata jiwa adalah pemangsa jiwa dengan permata jiwa dapat menciptakan jiwa pengembara. Jiwa pengembara itu tertawa pahit. Dia mengarahkan tangannya ke alisnya dan bola jiwa lainnya muncul. Tubuhnya ambruk lagi. Kali ini, dia tidak bisa lagi membentuk tubuh manusianya lagi. Setelah sekian lama, bola merah muncul dari wujud jiwanya yang mengembara. Kali ini, napasnya menjadi tidak teratur. Meskipun dia masih lebih kuat dari jiwa pengembara pada umumnya, perbedaan dari sebelumnya terlalu besar. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengirimkan jiwanya untuk mengelilingi bola dan mulai menyerapnya. Kali ini, dia jelas bisa merasakan perbedaannya.
Jiwanya tidak lagi tumbuh, namun, di dalam dirinya, sebuah partikel seukuran sebutir beras mulai mengembun. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Jika seorang pemangsa jiwa tidak memiliki permata jiwa, mereka tidak akan mampu menangani terlalu banyak pecahan jiwa. Tetapi setelah orang ini menyerap 2 bola jiwa, dia baru mencapai langkah pertama dalam membentuk permata jiwanya. Kedua bola jiwa itu merupakan sebagian besar energi jiwa yang dimiliki jiwa pengembara. Pria berambut merah itu merenung sedikit. Sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat jiwa pengembara itu. Jiwa pengembara mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi bola jiwa. Pria berambut merah itu meraih bola jiwa dan melemparkannya ke Wang Lin. Bola jiwa ini terbentuk dari kehidupan jiwa pengembara. Setelah mengkonsumsi bola jiwa, Wang Lin merasakan partikel seukuran butiran beras dengan cepat bertambah besar. Segera tumbuh seukuran ibu jari. Tiba-tiba, perasaan aneh memasuki pikiran Wang Lin. Alam jiwa ji miliknya tiba-tiba menyusut dan menyatu menjadi bola seukuran kuku. Adapun bolanya, menghilang ke alisnya. Mata Wang Lin berkedip. Pada saat itu, dia adalah seorang pemangsa jiwa sejati, dengan kemampuan menghasilkan jiwa pengembara. Semua pengetahuan itu muncul, seolah-olah merupakan warisan, ketika permata jiwanya terbentuk. Pria berambut merah itu mengalihkan pandangannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah muncul di udara. Selanjutnya, dia dengan cepat meraihnya dengan tangannya. Seluruh laut darah berguncang dan sesosok ilusi besar muncul dari celah tersebut. Saat sosok itu muncul, Wang Lin tiba-tiba merasakan aura pemangsa jiwa. Sosok ini jelas merupakan pemangsa jiwa dari alam ketiga. Segera, seluruh sosok ilusi muncul seperti awan dan muncul melalui celah, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Mata pria berambut merah itu berbinar. Tubuhnya gemetar saat jejak cahaya merah darah mulai keluar dari tubuhnya. Gelombang kabut darah muncul dari tubuhnya. Hampir seketika, seluruh tubuhnya tertutup kabut darah. Dia sepertinya menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah berdarah. Dia berkata, dengan suara serak, "Keluarlah, pecahan jiwa Tulsi." Saat suaranya keluar, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar dari tubuhnya. Ada lampu merah yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika muncul, mereka mulai berputar seperti tornado merah. Lampu merah mengandung aura iblis. Para kultivator iblis di sekitarnya semua menundukkan kepala karena ketakutan. Semua kecuali kelompok Doumu, yang melihat ke arah lampu merah dengan ekspresi gelap. Bayangan yang dibentuk oleh pemakan jiwa membentuk mulut. Mulutnya menjadi semakin besar saat ia meregang keluar. Itu ditutup di depan pria berambut merah. Puluhan lampu merah dikonsumsi olehnya. Tapi di saat yang sama, lampu sebelah kanan lainnya tiba-tiba mulai berkedip terang dan mengelilingi pria berambut merah itu seolah-olah mereka gila. Saat mereka mengitari pria berambut merah, simbol akan muncul dan mendarat di pria berambut merah. Setiap kali seseorang mendarat, tubuhnya akan gemetar. Sementara itu, setelah gemetarnya, puluhan lampu merah muncul dari laut darah menggantikan lampu yang dilahap oleh sang pemangsa jiwa dan mengelilingi pria berambut merah itu. Adapun pemangsa jiwa, setelah melahap 10 fragmen jiwa lagi, tubuhnya yang seperti awan mulai bersinar merah. Jelas membutuhkan waktu untuk mencernanya dan tidak bisa terus melahapnya lagi. Pria berambut merah itu mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin sekarang mengerti mengapa ini membutuhkan 2 pemangsa jiwa. Jika hanya ada 1 pemangsa jiwa, lebih banyak fragmen jiwa akan muncul dari laut darah sebelum mereka selesai mencernanya. Dengan cara ini, tidak hanya segelnya tidak akan dilepas, tapi juga akan menambah jumlah pecahan jiwa. Perlu ada waktu penyangga. Hanya saja, dengan 2 pemangsa jiwa yang bergiliran melahap pecahan jiwa, apakah mungkin? Meski begitu, kemungkinannya kecil. Episode 194 membuka segel. Mata Wang Lin berbinar. Permata jiwa berukuran kecil muncul di depan alisnya. Alam jiwa ji miliknya dengan cepat keluar juga dan mengelilingi pria berambut merah itu. Dia segera melahap lebih dari 10 lampu merah yang melayang di sekitar pria berambut merah itu. Pemakan jiwa telah selesai mencerna lampu merah, dan saat Wang Lin mundur, ia maju lagi. Jadi seperti ini, siklusnya terus berlanjut. Meskipun laut darah mengisi kembali lampu merah di sekitar pria berambut merah, cahayanya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tampaknya butuh waktu bagi laut darah untuk mengisi kembali lampu merahnya. Pria berambut merah itu mengungkapkan ekspresi gembira.
Ketika dia memaksa lampu merah keluar dari tubuhnya, dia harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, tapi setelah melihat lampu merah berkurang di hadapannya, dia berpikir bahwa meskipun rasa sakitnya 10 kali lebih buruk, dia masih bersedia menderita karenanya. Waktu perlahan berlalu. Semua kultivator iblis diam-diam menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka semua menahan napas. Bahkan kelompok Doumu pun gugup. Kemampuan Wang Lin untuk membuka segel memainkan peran penting dalam rencana masa depan mereka, tetapi jika segel tidak dapat dibuka, tidak peduli seberapa hati-hatinya rencana itu dibuat, semuanya akan sia-sia. Seiring berjalannya waktu, lampu merah di sekitar pria berambut merah mulai berputar di sekelilingnya semakin cepat, namun jumlahnya terus berkurang. Dia mengeluarkan beberapa raungan keras. Memaksa lampu merah terus-menerus berdampak buruk pada tubuhnya. Wajahnya tampak garang dan urat nadinya menonjol kehijauan, seolah ada cacing hijau merayapi nadinya. Di antara banyak kultivator demotik, penyihir iblis langit melihat pemandangan itu dengan rasa keengganan di dalam hatinya. Dia mengerahkan semua upaya untuk rencananya, tetapi, pada saat terakhir, rencana itu hancur. Itu membuat hatinya berdarah. Sekarang dia melihat pria berambut merah itu membuka segelnya, dia merasa putus asa. Ketika pria berambut merah membuka segelnya, membuka segel jiwa mati, dan memperoleh warisan pengetahuan, dia akan menyadari bahwa darinya telah hilang. Dengan kekuatan pria berambut merah, dia akan bisa menggunakan suatu teknik untuk mengetahui bahwa penyihir iblis langitlah yang memilikinya. Saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Dia berani-berani sebelumnya karena pria berambut merah itu terjebak di laut darah dan tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Hanya di laut darah pria berambut merah itu tidak dibatasi. Penyihir iblis langit tertawa getir di dalam hatinya. Dia menatap Wang Lin dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Wang Lin datang bersama muridnya. Dia tidak pernah menyangka, karena rencananya sendiri, pria berambut merah itu akan mampu membuka segelnya. Jika dia tidak membiarkan Raja Iblis 6 keinginan dan mereka pergi 1000 tahun yang lalu, meskipun dia tidak bisa mendapatkan harta warisan, hidupnya akan tetap aman. Semua ini dapat digambarkan sebagai karma. Penyihir iblis langit menghela nafas lagi, tapi saat dia melihat ke arah kelompok Doumu, kebenciannya menghilang dan dia mulai merenung. Ekspresi penyihir iblis langit tenang, tidak mengungkapkan pikiran batinnya. Dia adalah orang tua yang sangat licik. Bahkan menghadapi cobaan berat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pria berambut merah hanya menggunakan pecahan jiwa untuk meninggalkan bekas pada orang-orang ini untuk mengendalikan mereka. Alasan penyihir iblis langit mampu mempertahankan kewarasannya terutama karena teknik budidayanya. Selain metode kultivasi iblis langit misterius, dia juga memiliki nyanyian misterius. Dia secara tidak sengaja menemukan nyanyian itu selama perjalanan pertamanya ke sini. Dia tidak mewariskan nyanyian itu kepada siapapun, bahkan Raja Iblis 6 keinginan pun tidak mengetahui keberadaannya. Karena nyanyian ini dan kultivasinya selama bertahun-tahun, ketika dia ditangkap oleh pria berambut merah dan dipaksa untuk menyatu dengan pecahan jiwa, dia mampu mengambil inisiatif dan menekan pecahan jiwa alih-alih menyatu dengannya. Dia melihat kelompok Doumu. Beberapa tahun yang lalu, dia mulai curiga bahwa, di antara ribuan kultivator di sini, bukan hanya dia yang telah menekan pecahan jiwanya. Dia curiga ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Orang-orang itu kemungkinan besar adalah 10 jenderal laut darah. Hati penyihir iblis langit bergetar. Jika orang-orang itu seperti dia, ketika segelnya dibuka, mereka akan bertindak. Jika ini benar, maka dia mungkin masih punya peluang. Sambil memikirkannya, hati penyihir iblis langit menjadi bersemangat. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan melihat ke atas. Setiap kali Wang Lin melahap lampu merah, permata jiwanya menjadi lebih besar. Saat permata jiwanya bertambah besar, pikirannya merasakan kejernihan. Kerja sama tim Wang Lin dengan Soul Devourer juga menjadi semakin baik. Warna pusaran pecahan jiwa di sekitar pria berambut merah menjadi redup dan jumlah pecahan jiwa semakin berkurang. Namun pada saat itu, lautan darah di sekitarnya tiba-tiba naik. Semua darah di tanah mulai melayang, membentuk puluhan ribu pecahan jiwa. Mereka menuju ke arah pria berambut merah. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Tanpa sepatah kata pun, jiwa Wang Lin mundur, takut terpengaruh. Pria berambut merah itu menggeram. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan sebuah lingkaran muncul di hadapannya. Dia menekan lingkaran itu dan sinar 5 warna yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang 5 warna di sekelilingnya.
Di luar penghalang, pecahan jiwa menyerang dan mendorongnya. Pria berambut merah itu mendongak. Kesombongan dan keangkuhannya sudah mencapai batasnya. Dia bergumam, "Tusi, segel ini tidak bisa menjebakku." Dengan itu, dia dengan santai meraihnya dengan tangan kanannya. Seorang kultivator iblis yang duduk di dekatnya terbang ke udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, tubuhnya terbang ke penghalang 5 warna dan lebih dari 10 fragmen jiwa masuk ke tubuhnya. Dia berteriak lagi dan lagi. Tangannya terus-menerus merobek tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berlumuran luka dan darah. Biasanya, para kultivator iblis ini bahkan tidak dapat menangani satu fragmen jiwa pun, tetapi sekarang, 10 lebih tiba-tiba memasuki tubuh yang satu ini. Satu-satunya nasibnya adalah kematian. Pria berambut merah biasanya tidak mencoba cara ekstrim ini karena tidak membantunya sama sekali. Saat kultivator meninggal, pecahan jiwa akan kembali kepadanya. Itu tidak membantunya membuka segel sama sekali. Tapi sekarang berbeda, dia hampir membuka segelnya. Jika dia tidak menggunakan metode ini untuk menunda fragmen jiwa, maka, ketika penghalang itu rusak, semua fragmen jiwa akan memasuki tubuhnya dan membuat semua pekerjaan sebelumnya menjadi sia-sia. Pria berambut merah itu mengabaikan kultivator itu. Tangan kanannya terangkat ke udara. Simbol emas muncul dan mendarat di kultivator. Saat mendarat, cahaya keemasan mengelilingi tubuh kultivator. Segera setelah itu, mata pria berambut merah itu mengeluarkan cahaya merah. Dengan lambaian kedua tangannya, beberapa tubuh kultivator terbang ke udara. Setelah mereka menyerap beberapa lampu merah, mereka juga ditutupi oleh cahaya keemasan. Tubuh mereka sangat berlumuran darah. Wang Lin khawatir. Sesaat kemudian, seorang kultivator lain ditangkap oleh pria berambut merah itu. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya, tapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi tegas. Dia dengan cepat melakukan suatu teknik dengan tangannya dan menghilang di tempat, lalu muncul kembali sejauh 10 kaki. Saat dia muncul kembali, dia menciptakan celah di udara dan menyerbu ke arah itu. Si rambut merah memperlihatkan tatapan dingin. Dia tidak menghentikan kultivator itu, tetapi mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan berkata, "Meledak." Dengan keras, tubuh kultivator itu meledak saat dia menuju ke celah tersebut. Darah dan dagingnya berserakan di mana-mana. Sebuah pecahan jiwa muncul dan menyerang pria berambut merah itu. Ia bergabung dengan pecahan jiwa lainnya di luar penghalang. Sebuah pemikiran melintas di benak pria berambut merah itu. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya dan, sambil menggeram, dia meraih udara dan ratusan kultivator tiba-tiba terbang ke udara. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan, tetapi ada beberapa yang memiliki ekspresi sebaliknya. Tampak lega. Mereka terbang menuju penghalang dan banyak pecahan jiwa memasuki tubuh mereka. Mereka menjadi seperti orang-orang sebelum mereka. Setelah menggunakan ratusan orang sebagai penyangga, jumlah fragmen jiwa di luar penghalang berkurang sedikit. Namun, penghalang 5 warna itu tidak sekuat sebelumnya dan mulai bergetar, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Pria berambut merah itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi meraihnya lagi dengan tangannya. Kali ini, dia menangkap lebih dari 300 orang. Di antara orang-orang itu, 8 orang tiba-tiba menggunakan berbagai teknik untuk membebaskan diri. Mereka mati-matian berusaha melarikan diri dengan membuka celah. Sementara itu, 4 orang di tanah juga melompat, membuka celah, dan menghilang ke dalamnya. Senyuman dingin pria berambut merah itu semakin lebar. Dia tidak membunuh para kultivator ini seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi menarik kembali pandangannya setelah mencari beberapa waktu. Meskipun membunuh mereka itu mudah, pecahan jiwa yang kembali padanya akan memberikan dampak besar pada penghalangnya. Tidak perlu terburu-buru membunuh orang-orang itu. Wang Lin menyaksikan apa yang terjadi. Dia tahu bahwa pria berambut merah itu tidak akan bertindak melawannya, karena dia masih membutuhkannya untuk menyerap sisa pecahan jiwa. Di antara orang-orang yang melarikan diri, kelompok Doumu tidak termasuk dalam barisan mereka. Mereka bersepuluh duduk di sana, menunggu, tanpa ekspresi apapun. Di luar penghalang ada lebih dari 400 lingkaran emas. Di dalam setiap lingkaran emas ada seorang kultivator berdarah, masing-masing dengan lebih dari 10 fragmen jiwa di dalam tubuh mereka. Pria berambut merah itu menatap dingin ratusan kultivator yang tersisa. Tiba-tiba, 3 hingga 5 kultivator membuka celah dan memasukinya. Pria berambut merah itu mencibir. Dia tidak peduli dengan mereka, tetapi melihat ke arah pemangsa jiwa dan menggeram, melahap.
Pemakan jiwa yang seperti awan memperluas tubuh ilusinya untuk membentuk mulut dan menyerang ke arah pecahan jiwa di luar penghalang. Setelah melahap lebih dari 10 fragmen jiwa, ia akan mundur. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Dia tahu jika ini terus berlanjut, lautan darah akan aktif dan mencoba menyegelnya lagi. Wajahnya menunjukkan ekspresi jahat. Dia mengulurkan tangan dan meraih pemangsa jiwa yang hendak mundur dan berkata, "Lanjutkan." Pemakan jiwa itu ragu-ragu, lalu membuka mulutnya dan melahap lebih dari 10 pecahan jiwa lagi. Pria berambut merah itu masih belum puas. Dia menggigit jarinya dan menggambar 2 simbol aneh. Salah satu simbol mengeluarkan cahaya 5 warna dan mendarat di pemangsa jiwa. Wang Lin memperhatikan bahwa pemangsa jiwa tiba-tiba menjadi kejam. Benang-benang perasaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari sana. "Kamu melanggar janji kami." Pria berambut merah itu membuka mulutnya dan menyedot simbol lainnya ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan murung berkata, "Sejak kapan aku tidak menepati janjiku? Saya hanya memiliki kendali saat ini. Selama kamu membantuku memecahkan segel ini, aku akan menggunakan kekuatan Dewa Kuno untuk menjadikanmu tubuh manusia, dan juga mengeluarkanmu dari dunia yang membusuk. Sekarang, teruslah melahap." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, simbol yang dia telan muncul di kepalanya dan berkedip beberapa kali. Pada saat yang sama, pada tubuh pemangsa jiwa, simbol yang sama muncul dan sepertinya berkedip selaras dengan yang ada di kepala pria berambut merah. Kemudian, sang pemangsa jiwa segera mulai melahap pecahan jiwa seperti orang gila, seolah-olah dia tidak punya kendali. Setelah memakan pecahan jiwa satu persatu, tubuhnya bersinar merah. Dia tampak seperti awan merah. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan pemangsa jiwa mengirimkan gelombang perasaan ilahi yang menyakitkan. Sepertinya dia telah melahap terlalu banyak dan melampaui batas kemampuannya. Jika ini terus berlanjut, maka pemangsa jiwa bisa menjadi seperti para kultivator itu. Mata pria berambut merah itu menjadi dingin dan dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia yang dikirim adalah alam jiwa Ji. Ia terbang keluar dari penghalang dan mulai melahap pecahan jiwa di luar. Kali ini, Wang Lin melahapnya dengan sangat cepat. Setelah melahap lebih dari 10, dia merasa kenyang, namun dia tidak berhenti dan terus melahapnya. Dia diam-diam mulai mengoperasikan taktik Dewa Kuno, sehingga pecahan jiwa dengan cepat menyatu dengan jiwanya. Penghalang 5 warna yang mengelilingi pria berambut merah itu mulai bergetar semakin keras. Itu pasti akan pecah kapan saja. Masih ada beberapa fragmen jiwa yang tersisa, tetapi bahkan dengan Wang Lin dan sang pemangsa jiwa, mereka masih tidak dapat melahap semuanya tepat waktu. Pada saat yang sama, semua pilar batu di Laut Darah, selain pilar yang diduduki pria berambut merah, meledak secara bersamaan dan berubah menjadi bubuk merah. Tampaknya bubuk merah itu mengembun menjadi pecahan jiwa. Saat pilar batu meledak, para kultivator di atas masing-masing pilar melompat. Wajah pria berambut merah itu menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan segera meraih 300 dari 600 kultivator yang tersisa dan menyeret mereka menuju penghalang. Pada saat itu, penghalang 5 warna pecah, tetapi saat penghalang itu pecah, pria berambut merah menggunakan kekuatannya untuk memaksa pecahan jiwa ke dalam tubuh 300 kultivator. Episode 195 Keraguan tentang Laut Mati. Saat penghalang 5 warna itu pecah, puing-puing pilar batu mulai bersinar merah terang. Tidak ada lagi pecahan jiwa di sekitar pria berambut merah itu. Segel pada jiwanya telah hilang. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang telah membuka segelnya untuk sementara. Matanya memancarkan tatapan iblis. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mengusapnya ke bawah. Tiba-tiba, celah raksasa muncul di atasnya. Celahnya sangat besar, dan lapisan kabut abu-abu keluar darinya. Wang Lin sangat akrab dengan kabut kelabu. Dia segera mengenalinya sebagai kabut yang berada di luar laut jiwa mati. Sementara itu, di dalam debu merah, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bintik-bintik debu berkumpul menjadi pecahan jiwa dan menyerbu ke arah pria berambut merah. Jika pecahan jiwa itu mendarat, maka semua yang terjadi akan sia-sia. Mata pria berambut merah itu menjadi dingin. Dia tidak akan membiarkan pecahan jiwa itu menyegelnya lagi. Setelah merobek celah tersebut, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggeram pelan, "Tusi sudah lama mati. Menggunakan namaku, Tasen, aku memanggil senjata penyelamat hidupku, tombak penghancur bintang." Saat dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tombak panjang yang tampak seperti naga hitam tiba-tiba keluar dari kabut abu-abu dan muncul di hadapannya. Tombak itu berhenti sejenak, tapi dengan cepat mendarat di tangan pria berambut merah itu.
Saat pria berambut merah itu mencengkeram tombaknya, suara gemuruh bergema di seluruh area sekitarnya. Tak lama kemudian, pilar tempat ia berdiri roboh dan menjadi tumpukan puing kecil. Pria berambut merah itu masih melayang di udara. Matanya dipenuhi rasa bangga. Sedangkan untuk pecahan jiwa, sepertinya dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia mengayunkan tombaknya dan semua pecahan jiwa berhenti di udara. Mereka melayang 10 kaki darinya. Sementara itu, pria berambut merah itu menggerakkan tubuhnya dan menyerbu menuju celah. Pada saat yang sama, semua orang di kelompok Doumu, terutama lelaki tua yang membuat kesepakatan dengan Wang Lin, mengungkapkan ekspresi gugup. Tanpa sepatah kata pun, mereka segera berdiri dan mengikuti Tasen ke dalam celah. Ketika mereka melewati Wang Lin, lelaki tua itu memandang Wang Lin dan sedikit mengangguk. Jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya dan berpindah ke celah. Para kultivator iblis yang tersisa semuanya mengikuti mereka ke dalam celah tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki celah, Wang Lin segera menyadari bahwa mereka berada di luar laut jiwa. Tepat di bawah mereka adalah laut jiwa mati yang pernah dicoba dibobol oleh Wang Lin sebelumnya. Laut jiwa terbagi menjadi 2. Setengahnya adalah laut darah dan yang lainnya adalah laut jiwa mati. Sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Lin. Sejak dia memasuki celah, dia sangat berhati-hati. Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat kelompok Doumu telah memposisikan diri sedemikian rupa sehingga mereka mengelilinginya dan pria berambut merah. Posisi ini sangat rumit. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, maka mereka tidak akan melihat tanda-tanda apapun. Tapi Wang Lin telah melalui banyak hal dan bisa melihatnya secara sekilas. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia mencibir di dalam hatinya. Dia sangat curiga terhadap kelompok Doumu. Selama bertahun-tahun, apakah mereka benar-benar tidak pernah menunjukkan tanda-tanda apapun atau membiarkan Tasen menyadari bahwa mereka selalu berkomplot melawannya? Agak mencurigakan bahwa orang-orang yang diam-diam merencanakan entah berapa tahun untuk bersikap terang-terangan di depan Tasen. Tetapi bahkan jika Tasen menyadarinya, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Wang Lin. Dia hanya ingin hadir pada saat laut jiwa mati terbuka sehingga dia bisa memasukinya dan menggunakan bagian warisan pengetahuannya untuk meninggalkan tempat yang menyesakkan ini. Pria berambut merah berdiri di atas laut jiwa mati dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak, "Tusi, kamu tidak bisa membuatku terjebak. Meskipun aku hanya sebagian dari kesadaran jahatmu, warisan ini seharusnya menjadi milikku." Saat dia berbicara, wajahnya berubah muram dan tombak di tangannya jatuh. Tiba-tiba, dinding kabut yang mengelilingi laut jiwa mati runtuh dan sebuah terowongan menuju jauh ke arah laut jiwa mati muncul segera setelahnya. Kabut di daerah sekitarnya dengan cepat disingkirkan. Terowongan itu dalam, dasarnya tidak terlihat. Raungan teredam terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang menderu di dalam terowongan. Tusi, bahkan senjata penyelamat nyawamu, tombak penghancur bintang, telah diserahkan kepadaku. Hanya saya yang memiliki kualifikasi untuk meneruskan warisan Anda, kata Tasen, saat tombak di tangannya menyerang lagi. Kali ini, tebasan vertikal. Itu menciptakan sebuah salib dengan tebasan sebelumnya, membentuk sebuah salib raksasa. Di tengah salib itu ada lubang selebar puluhan kaki. Tasen memasukinya. Setelah pria berambut merah masuk, kelompok Doumu menjadi lebih gugup, tapi mereka segera mengikuti dari belakang. Adapun Wang Lin, matanya bersinar dan mengikuti mereka juga. Sementara itu, semua kultivator iblis yang masih hidup mengungkapkan ekspresi gembira dan berteriak kegirangan. Pria berambut merah berada di depan. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Segera, dia tiba di dasar kabut kelabu. Jalan itu terhalang oleh lapisan awan. Petir ungu terus menyambar di awan. Pria berambut merah itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melemparkan tombaknya ke depan. Itu berubah menjadi naga hitam. Itu menyerbu ke dalam awan tepat ketika sambaran petir ungu mendarat di atasnya. Pria berambut merah itu tidak berhenti sejenak. Dia dengan cepat mengikuti tombak itu ke awan. Tiba-tiba, sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari awan dan mendarat di tubuhnya. Di bawah pemboman petir ungu, bola petir terbentuk di sekitar tubuh Tasen, tapi dia tidak terluka. Dia mulai tertawa. Murid Wang Lin berkontraksi saat dia menatap pria berambut merah itu. Dia ingat bahwa petir ungu yang muncul di gunung pembatas alam kedua adalah petir ungu yang sama dengan ini. Wang Lin berkedip dan melambat. Dari suatu tempat di belakangnya, dia mendengar suara lelaki tua itu bertanya, "Teman kecil, kenapa kamu tidak bergerak maju?" Wang Lin tidak menoleh.
Sejak mereka meninggalkan Laut Darah, 10 kultivator tua terus mengawasinya, mencegahnya mundur. Dia hanya melambat sedikit, tapi lelaki tua itu sudah menanyainya. Dari sini, Wang Lin tahu betapa pentingnya hal ini bagi mereka. Wang Lin tidak tahu mengapa mereka begitu percaya diri sehingga mereka bahkan bisa mengabaikan keberadaan Ta Sen, tapi dia sudah mengambil keputusan. Meninggalkan tempat ini adalah tujuan utamanya. Di dalam bola petir, pria berambut merah membentuk tanda tangan yang aneh dan berkata, Tusi sudah lama meninggal. Saya menggunakan nama saya, Ta Sen, untuk memanggil senjata petir keluarga saya, Bulan Ungu. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, teknik di tangannya melesat dan memasuki awan. Segera setelah itu, awan mulai menyusut. Petir ungu yang mengamuk perlahan mereda. Akhirnya, awan itu berubah menjadi pedang setengah bulan dan jatuh ke tangan pria berambut merah itu. Setelah dia melihatnya, dia membuka mulutnya. Bila setengah bulan menyusut dan masuk ke mulutnya. Di bawah kabut kelabu ada awan petir ungu, dan di bawah awan petir ungu ada lautan yang benar-benar hitam. Ini adalah jiwa mati yang dibentuk oleh separuh jiwa dewa kuno Tusi ketika dia meninggal. Pria berambut merah itu memandangi pedang setengah bulan itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, lalu dia menyerbu menuju laut mati di bawah kakinya. Saat dia bergegas maju, suara gemuruh datang dari laut mati. Segera setelah itu, makhluk yang bukan naga, melainkan makhluk mirip naga tiba-tiba muncul dari laut mati. Saat ia bergerak, ia menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di laut mati. Tak lama kemudian, kepala besar makhluk itu keluar dari laut dan menatap ke arah pria berambut merah itu. Ta Sen memandang makhluk itu dan mengerutkan kening. Dia berteriak, makhluk jahat, kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Makhluk yang panjangnya jutaan kaki itu bergerak perlahan hingga menyebabkan ombak di laut bergulung dengan kencang. Ia menatap Ta Sen dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia. Ta Sen, kamu adalah kesadaran jahat yang terbentuk ketika sang guru sedang mempraktikkan teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Jika bukan karena Anda memberontak ketika sang master berada pada titik paling kritis dari kultivasinya, sang master tidak akan mati. Ta Sen dengan dingin mendengus dan dengan muram berkata, apa hubungannya ini denganku? Ambisi Tusi terlalu besar, mencoba menguasai teknik ilahi yang tidak dapat dikuasai oleh siapapun. Kalau bukan karena itu, bagaimana dia bisa menciptakanku? Saat dia memisahkanku dari jiwanya, dia meninggalkanku, tapi aku harus berterima kasih padanya, jika tidak, saat dia meninggal adalah saat aku binasa juga. Mata makhluk besar itu menjadi dingin dan berkata, sebelum kematian Tuan, dia menyuruhku untuk menjaga warisan ilmu. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Warisan kekuasaan sudah menjadi milikku dan yang tersisa hanyalah warisan ilmu. Ingatan Tusi tidak berguna bagiku. Semua yang dia tahu, aku juga tahu. Jika bukan karena batasan yang ditetapkan oleh hukum waris yang mengharuskan kedua pewaris untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan dalam tubuh ini, aku bahkan tidak akan peduli dengan semua ini, dan aku tidak akan terjebak olehnya di dalam tubuh. Laut darah selama bertahun-tahun. Pria berambut merah itu berkata sambil menyerang ke depan dengan tombaknya. Tiba-tiba, topan gelap muncul. Topan itu semakin membesar, hingga angin menderu-deru. Itu menyerang makhluk itu. Melihat pemandangan di depannya, Wang Lin tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan makhluk ini benar, dan dia menjaga warisan pengetahuan, lalu ketika penyihir iblis langit membuka portal harta warisan sebelumnya, mengapa tidak ada bahaya? Dan bahkan setelah sebagian diambil, mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk ini? Wang Lin menatap laut mati dan keraguannya meningkat. Dia mengerutkan kening. Dia diam-diam mengaktifkan taktik dewa kuno dalam pikirannya. Menurut ingatan yang diwariskan, siapapun yang memiliki warisan hanya perlu mengaktifkan warisannya di laut jiwa mati untuk pergi. Makhluk besar itu dengan dingin menatap pria berambut merah itu. Ia bahkan tidak peduli dengan topan yang menderu ke arahnya. Sesaat sebelum mendarat, makhluk itu menjulurkan kepalanya dan menghantam topan.